lanjutkan ya. Vokasi. Jadi gini, kenapa kok perlu pengalaman? Sebenarnya itu bisa di set lah ya, diatasi gini. Contohnya saya bilang. Sekarang yang paling kita bicara adalah anak-anak yang bekerjanya di SMK. Ya. Sekolah menengah kejuruan. Iya. Kalau dulu kan ada STM, Betul. SMEA, Iya. sekarang ganti SMK. SMK semua Pak kejuruan. Kejuruannya beda-beda aja. Betul. Ya kan? Nah, sekarang saya tanya, mereka itu dulu 6 bulan sebelum tamat, mereka namanya PKL. Oke. PKL. Praktek kerja lapangan. Iya. Ya. Nah, saya nggak suka dengan program ini. Kenapa? Selalu anak-anak PKL ini dibuat tugasnya adalah fotokopi dan buat kopi. Oh, itu ya Pak yang pegang Kopi dua-dua, Pak ya. dua-dua, satu fotokopi, Satu buat pegang kopi. Kopi Pak ya. Lagi Pak. Itu yang terjadi. Sebenarnya mereka itu harusnya belajar. Iya. 6 bulan sebelum tamat itu belajar dulu bagaimana praktek, bagaimana apa yang Dia kerja ya Pak ya. wajar dilakukan. Kenapa munculnya kopi, dan saya bilang tadi kopi, double kopi tadi itu? Iya. Kenapa? Tidak ada keselarasan kurikulum antara SMK atau sekolah pendidikan dengan industri. Oh, itu ya. Makanya muncullah istilahnya kurikulum berbasis kompetensi. Baik. Paham. Itu tadi harusnya sekolah itu sudah sama dengan industri. Saya jujur saja ada sekolah-sekolah yang sekarang sungguh canggih dan sudah bisa menyesuaikan adalah sekolah-sekolah kejuruan yang di bawah Departemen Kementerian Perindustrian. Oke. SMTI namanya, Sekolah Menengah Teknologi Industri, ada di Padang, di Banda Aceh, Oke. di Lampung, banyak lah dia itu. Itu hebat. Mereka bisa selaras nih. Ya. Oke. Coba si Mas Randa masuklah sekarang yang di bawah Mendiknas. Apa yang terjadi? Jangankan kita bicara peralatan industri itu mereka nggak kenal. Betul Pak, betul. Malah. Jadi Harus itu kendalanya. itulah munculnya perlunya pengalaman. Iya. Oke. Gimana si Coba Mas bekerja. suruh bawa alat atau mobil metik, tapi lihat mobil metik aja nggak pernah bisa jalankan metik. Iya dong. Berarti Pak dengan kata lain salah kurikulum kita Kalau berarti. kurikulum Pak ya. Itu dia saya bilang, nggak bisa kita salahkan perusahaan. Betul. Saya nggak mau beli kucing dalam karung kan? Iya dong. Masuk. Pasti. Bener nggak? Benar Pak. Saya mau gaji Bapak sekarang standarnya adalah UMK atau UMP. Tahu saja UMK lah, UMP, upah minimum provinsi. Sekarang minimal tuh gajinya 1,9 atau 2 juta lah kita anggap. Tamat STM itu atau tamat SMA. Saya mau gaji segitu, berani saya jalankannya. Oke. Dengan Kalau gaji dia nggak ngerti segitu ya, Pak. resikonya besar kan? Betul. Berarti itu kita garis bawahi Pak ya. Berarti yang dia termasuk PKL itu termasuk pengalaman juga Pak ya. Iya dong. Dan Itulah- dan pihak HR itu melihat itu Pak ya. Itu dia. Tapi Jadi kalau ya. hanya sebatas saya tamat SMA, tapi nggak ada pernah PKL yang Iya. mengarah ke sana, siapa yang berani ambil? Oke. Jadi teman-teman yang seperti SMK nggak usah khawatir kalau misalnya memang ada satu lowongan kerja minta pengalaman, ya PKL itu sudah termasuk pengalaman Pak Betul, ya. setuju. Tapi ada lagi. Iya. Sekarang bisa pemerintah mengakomodir. Oke. Adalah yang disebut namanya program magang. Oke. Dan juga sekarang gini Pak, saya dengar Pak. SMK yang dia 4 tahun dianggap diploma 1 atau diploma 2 Pak sekarang. Diploma satu, di satu. Di satu ya Pak ya. 4 tahun SMK. Bisa. Tapi belum jarang SMK yang seperti itu. Oke. Jarang. Masih ada kalau di Kementerian Perindustrian namanya SMAK. Smart ya, Sekolah Menengah Analis Kimia ya, Oke. adanya di Oh, Padang. yang kimia ya. Itu 4 tahun. Mereka start di 1. Nah, saya bilang tadi, kenapa larinya magang? Pemerintah itu untuk orang-orang yang tamat SMK atau universitas sekalipun dibuatlah pemerintah namanya program pemagangan. Ini ada aturannya. Oke. Mereka dikasih yang namanya honorarium, uang saku. Setelah tamat nih Pak ya. Iya, setelah tamat. Tapi ada programnya. Siap. Nah itu digunakan. Jadi makanya jangan takut Mas Randa. Perlu magang perlu 2 tahun. Ya ikuti program magang pemerintah. Nggak usah ujuk-ujuk Pak. Ada anak-anak sekarang, itu saya bilang zaman dulu, berapa? Oh saya mau gajinya tadi muncul kan berapa gaji saya Pak? Iya. Nggak usah bicara gaji. Bicara gaji betul. Saya digaji sekarang, nggak usah tanya lah gitu. Iya. Tapi kan kompetensi saya dilihat. Iya betul. Bos saya, pengalaman Betul, saya betul. dilihat.
Padahal saya satu loh, ada orang-orang yang lebih hebat dari saya. Mungkin ya bukan sombong, mungkin jadi saya lebih besar dari mereka. Iya, terjadi. Apa dilihat pengalaman? Pengalaman. Iya. Itu berharga ya, Pak ya? Tuh, makanya tadi. Jadi jangan kita bilang kenapa harus pengalaman. Kita lihat kurikulumnya cocok belum? Betul. Oke. Sekarang universitas ataupun sekolah-sekolah sama seperti Menara Gading. Saya mohon maaf. Sekali lagi saya bukan protes, saya bukan mau apa. Ya. Menara Gading kan, Pak? Menara Gading itu suatu bangunan yang tidak bisa diganggu gugat, Iya. gitu. Baik. Permanen. Saya bisa melawan profesor yang ada di universitas. Lu siapa? Katanya. Pasti gitu. Iya. Tapi dia nggak tahu. Pengalaman saya di HR 31 tahun Iya. bisa jadi profesor dia, gitu. Bisa jadi. Mohon maaf ya. Iya betul. Pengalaman itu yang paling penting. Tapi saya kalah di gelarnya. Gelarnya. Saya tidak punya gelar. Iya. Saya cuman S1. Iya. Ya saya bilang ya udah saya maaf ya makanya nggak usah lah. Santai begitu memang Pak fenomenanya Pak. Tapi Departemen Perindustrian, Kementerian Perindustrian punya hebat. Dia ada program Golden Expert, ya Silver Expert. Oke. Itu orang-orang pengalaman itu direkrut jadi dosen dia dan setara dengan dosen-dosen, bisa disetarakan dengan dosen-dosen walaupun dia S1. Oh. Yang dilihat pintar ambil dia. mereka itu adalah pengalamannya. Dan akhirnya tamatan kan ada politeknik di bawah Kementerian Perindustrian banyak. Ya. Itu tamatannya jago kalah. Baik. Tapi ini Pak, izin Pak. Ini kan kalau kita bisa bicara standarisasi perusahaan Bapak ini sangat tinggi ya. Iya. Nah, bagaimana kalau misalnya perusahaan yang di bawah standar perusahaan Bapak? Apakah mereka juga punya pemikiran seperti itu gitu? Nah, ini kan proses pembelajaran. Oke. Kita mau bagus perusahaan bagus atau mau jadi perusahaan abal-abal? Saya kasih contoh lah ya. Kalau saya ya, mohon maaf saya sekali lagi bukan membanggakan atau saya bilang saya apa. Saya paling tidak suka melanggar aturan. Si Mas Randa atau Mas Wempi pergi ke beberapa perusahaan. Masih banyak perusahaan-perusahaan yang menggaji karyawannya di bawah namanya UMP. Masih Itu banyak bagaimana loh. itu, Pak ya? Fakta Pak ya? Fakta itu. Fakta. Dan Apalagi Medan ini, Pak ya? Iya, apalagi anggota HR community saya masih ada itu. Tapi saya ya nggak mau bilang lah siapa, tapi Nah. masih ada. Tapi saya bilang ke saya kemudian kan perlu pembelajaran. Siap. Oke. Oh, Prosesnya, Pak ya? Pak. Sebenarnya kalau kita taat aturan enak loh kerja. Ya. Seperti sekarang saya bebas mau WFH di rumah bebas. Saya nggak pernah takut. Ada pemeriksaan saya bilang tadi, saya cerita tadi kan, cerita awal tadi. Saya nggak pernah takut diperiksa sama pihak Disnaker. Aturan kita ikuti kok. Ya. Baik. Apa yang kita takutin? Oke. Nah, sekarang saya bilang, sekarang mau perusahaan itu mau bagus atau mau perusahaan main abal-abal. Kalau mau abal-abal ya silahkan saja. Masih banyak loh, tapi nggak bisa kita paksakan. Ya. Ini masalah komitmen dari owner. Ya. Dan motivasinya Pak ya? Betul. Kalian mau jadi perusahaan besar atau mau jadi perusahaan abal-abal, saya bilang tadi. Ya. Kalau abal-abal, ya silahkan. Ownernya masih mau seperti itu ya monggo. Nggak bisa kita paksakan, Mas. Iya. Ini kan menyangkut. Iya. Nah, kalau untuk ini Pak, tadi kan yang kita bicara nih tamatan SMA ya Pak, Iya. SMK ya Pak. Kalau izin saya, iya silakan, Pak, Pak, saya silakan. silakan Pak. Kalau untuk tadi anak-anak kuliah nih Pak. Iya. Nah, kuliah ini kan belakangan ini kan Pak, orang kan hanya mencari gelar aja nih Pak. Iya. Kalau untuk kemampuan apalagi yang dia bukan kejuruan nih Pak. Iya. Dan mereka mau melamar kerja, apa yang perlu mereka bangkitkan di dunia sekarang ini yang modernisasi nih Pak, yang perlu mereka asah gitu Ya, Pak. itu tadi saya bilang, soft kompetensinya itu. Oke. Ya, soft skillnya itu Soft dikembangkan skill, ya. iya. Selain jurusan dia Pak ya. Iya, misalnya bahasa Inggrisnya harus diketatkan misalnya ya kan. Nah, Itu ini teman-teman, bahasa biar belajar Inggris dari situ. misalnya kan. Attitude tadi, motivasi tadi. Iya. Belum lagi Public misalnya speaking-nya, Pak, ya, ya? public Public speaking. speaking. Nah, itu ikutin. Betul. Kan rencana Mas Rana mau buat public speaking kan? Betul, Pak, Ya betul, udah, Pak, Ya, ikut. belajar ya Pak, anak Medan ya Pak ya. Belajar. Jangan- Perlu nggak anak-anak Medan nih Pak, biar teman-teman tahu, perlu nggak anak-anak Medan untuk Iya. belajar public speaking agar bisa berkembang di dunia kerja nih Oh, Pak? sangat perlu. Nah, ini dia dari HR Sangat ketua perlu. community. Kita ngomong, tapi ngomongnya Ya. istilahnya belepotan. Itu dia. Ya kan? Baik. Bisa. Saya mau menjual produk saya, Iya. tapi saya nggak bisa ngomong. Iya. Bisa betul. jual. Baik. Betul. Gugup Usah pula ya kita Pak. Ya? interview lah Pak ya. Tetap beri sekalian aja lah ya. Saya bisa ngomong kalau nggak saya. Iya. Ini Udah menguasai Pak ya. Saya harus, tapi kuasai dulu latar belakang kita, kuasai dulu. Betul. Maka saya bilang tadi, saya mau jual alat, saya mau jual topi ini, Iya. saya harus tahu dulu bahan topi ini apa, Iya. kelebihannya apa. Iya. Iya. Tapi dengan kemampuan public speaking, Betul.
Oke. Iya, Bisa. mempengaruhi orang ya, Cara Pak ya. menyampaikannya itu loh. Betul. Bagaimana tidak grogi, bagaimana ini. Betul. Harus banyak latihan. Iya. Betul. Salah satu dasarnya perlu belajar dasar-dasar public speaking itu. Baik. Itu penting. Iya toh? Oke. Berarti Pak ini kita masuk ke pandemi sekarang ini Iya, Pak ya. siap, Nah, siap. ini Pak setelah pandemi Pak dari pihak perusahaan dan para pekerja ancur-ancuran nih Pak. Iya. Tanggapan seorang Bapak sebagai Saya HR. bilang kalau ancur-ancuran sih Nggak terlalu ya Pak ya. nggak gini loh. Sekarang gini, ada yang bertanya sama saya, Pak, saya mau mem-PHK orang. Oke. Kan muncul seperti itu kan? Iya. Saya bilang, dasar kamu PHK apa ya? Ada SE, surat edaran Menteri Tenaga Kerja, yang melarang melakukan PHK. Betul. Oke. Loh, tapi kan kami nggak punya duit, Pak, nggak punya uang kan? Mana lucu kata-kata itu kan? Itu kan selalu senjatanya. Iya. Kan? Iya, itu Pak. Saya bilang, kamu tidak perlu mem-PHK orang, tapi bikin kesepakatan. Oke. Kesepakatan itu perlu, bisa. Oke. Oh. Bukan mem-PHK. Gini loh, saya sama Mas Wempi nih. Mas Wempi, ini loh kondisi perusahaan kayak gini. Mas Wempi perlu tahu. Kita bikin kesepakatan ya Mas Wempi. Saya nggak PHK Mas Wempi, tapi Mas Wempi istilah saya pekerjakan di rumah ya, dirumahkan lah ya. Perusahaan cuma sanggup bayar 1/5 dari gaji Mas Wempi. Misalnya seperti itu ya Pak ya. Saya tanya baik-baik Mas Wempi. Pak Mas Wempi sadar nggak perusahaan bisa nerima nggak kalau kita baik-baik ngomong? Oke. Apa yang mau Ada dibayar peluang. perusahaan? Iya, betul. Pendekatan persuasif Pak ya. Tapi bukan Pak, kamu mau saya PHK. Tapi dengan catatan merumahkan ya, bukan mem-PHK. Jadi seperti kata Mas Wempi tadi awal cerita. Iya, misalnya tadi Pak ya. Kalau orang sudah kita rumahkan, Iya. bisa kita tarik lagi, bukan Oke. kita gunakan cari luar. Itu namanya akal-akalan kalau kita cari luar. Siap. Tapi sekarang ini Pak, Sekarang saya tanya dulu sebentar, iya, Pak, saya lanjutkan. Pak, boleh nggak saya PHK? Boleh, tapi bayarin haknya. oke, sangon dan lain-lain Pak ya. Pesangon iya dong, itu baru real. Betul. Betul. Bukan kita PHK karena ini kamu nggak ada duit nggak bisa PHK. Bukan PHK namanya. Nah, boleh nggak namanya no work no pay? Memang ada aturan no work no pay. Ya itu Iya. tadi, tidak bekerja tidak dibayar. Tapi bukan PHK. Rumahkan sementara ya Pak ya. Jelas. Iya. Jadi kalau ada orang bilang harus PHK, itu namanya perusahaannya nggak bener. Nah, kalau misalnya jika terjadi seperti itu Pak, berarti Iya. itu kan melanggar undang-undang ketenagakerjaan. Iya. Apakah Bukannya itu jadi ini, bisa Pak. dilanjutkan ke apa, Pak? Bisa, Ke hukum, Pak, sangat ya? bisa. Oh, begitu Pak ya. Saya sudah sampaikan, tidak ada dasar orang untuk melakukan PHK dalam masa pandemi ini. Tidak ada dasar hukumnya. Siap, siap. Tidak ada. Tapi kalau ditanya, seperti tadi saya bilang ada caranya, itu tadi Nah. kesepakatan bersama. Buatlah PB, perjanjian Iya, bersama. iya. Baik, baik, baik. Itu dibuatlah. Baik. Jangan mem-PHK orang. Kecuali ini sekarang perusahaan-perusahaan ini banyak pinter. Iya, Orang iya. HR-nya pinter-pinter loh. Iya. Tapi mudah-mudahan saya enggak. Iya, Saya amin, termasuk amin. HR yang bodoh. Kenapa saya bilang? Saya ikut aturan. Siap, Iya, siap, betul, siap. betul. Sekarang kan banyak karyawan-karyawan yang dikontrak. Iya. Banyak dikontrak kan? Iya. Itu kan akal-akalan supaya kalau ada apa-apa bisa itu kan. Itu Iya, alasan iya, gampang iya, ya kan. iya. Padahal Tadi mau kita tanya. jelas undang-undang menyatakan karyawan kontrak itu boleh yang mana saja, ada aturannya. Oh, siap. Berapa lama maksimal boleh kontrak, ada Betul, aturannya. Betul, Pak. Betul. Bukan sepanjang hidupnya dikontrak, Betul, Pak. tapi banyak perusahaan-perusahaan yang cari akal, dikontrak aja. Dan karyawan ini karena butuh kerja, Mau terima aja. saja. Dan satu lagi, mohon maaf saya juga, aparat pengawasan di ketenaga kerjaan ini masih kurang, jadi banyak pelanggar-pelanggar itu dibiarkan. Sebenarnya itu intinya nggak bisa Pak ya. Nggak bisa. Nggak bisa Pak. Saya bisa kontrak seumur hidup, mana ada? Iya, iya. Kecuali kayak saya ntar lagi pensiun nih. Heeh. Ya udah perusahaan bisa mem-PHK saya masa pensiun. Tapi boleh nggak pekerjakan lagi? Boleh. Tapi saya dikontrak. Oke, mendekati masa pensiun gitu Pak ya. Iya, udah pensiun lah, udah pensiun. Udah pensiun. Saya dibayar hak-hak saya, iya, pesangon pesangon, saya, apa lain-lain. semua. Oke, udah selesai. Boleh nggak dipekerjakan lagi? Boleh, karena mungkin dianggap saya masih sehat, kompeten ya, Pak, ya. masih kompeten. Ya udah Pak, boleh. Tapi kontrak. Oh, di situ mulainya boleh Itu Pak ya. kontrak. Tapi kalau orang-orang biasa, masih usia kerja, boleh dikontrak. Tapi ada aturan lagi yang jelas. PKWT itu namanya PKWTT. Ya PKWT. Perjanjian kerja waktu tertentu itu namanya kontrak. Istilah Oke, dalam hukum tenaga kerja namanya PKWT. Iya. Perjanjian kerja waktu tertentu. Baik, Itu bisa kontrak, tapi apa-apa saja yang boleh. baik, baik. Ada Berarti kan katakan Bapak mengatakan Bapak tidak setuju outsourcing, Pak. Iya. Outsourcing ada aturannya sendiri. Ada juga aturannya. Sih. Dan ada juga bidang-bidang kerja yang boleh di outsourcing. Oke. Contohnya, driver boleh, Security. security boleh, Iya, iya, iya.
CS mungkin ya Pak ya. Jadi salah nggak ada nggak bisa, CS, Pak, ya? kontrak boleh. Oh iya ya. Oh. Tapi CS tidak diatur. faktanya banyak. Tapi faktanya banyak Pak. Nanti kalau saya bilang nanti iya. jadi rame nih. Iya, Nanti iya, iya. nanti sampai kena kerja tak apa-apa kata tenaga kerja sama saya. Siap, Iya, siap, iya, siap. iya. Saya bilang kalau ada CS di kontrak atau di outsourcingkan, Heeh. bullshit, salah. Siap, Salah ya. Nggak boleh. Siap. Di kontrak boleh karena Oke. dianggap kerjaan yang bisa mengejar target dan sebagainya. Oke. Tapi kalau di outsourcing kok saya siapa yang bisa mengaminkan ya? Tapi itu Pak detail Pak Fenomena di ya, Pak? undang-undang ketenagakerjaan mengenai Jelas, outsourcing, Pak, ya. Oh, jelas. gitu, siap. Undang-undang sih nomornya bukan undang-undang. Kalau tidak salah itu Kepmen. Kepmen, Pak, Ya, keputusan Menteri Tenaga Kerja, Kepmenaker Oh, siap. atau Permenaker saya lupa. Oh, siap. Itu jelas. Pekerjaan-pekerjaan apa yang boleh penyerahan sebagian kerja ke perusahaan lain, bidang perusahaan lain. Ada itu aturannya. Oke. Ah. Nah, berarti kan Pak banyak sekarang ini Pak asosiasi ARB Pak. Ini apakah memang ini untuk internal saja atau memang untuk eksternal juga Pak untuk menyuarakan seperti itu Pak? Loh, saya bilang kalau saya bilang Siapa? saya sebagai ya mohon izin saya bukan sekali lagi ria atau sombong. Iya, ya. iya. Saya sebagai presiden HR Community selalu menekankan kepada seluruh anggota ikutilah aturan. Ikutilah aturan. Kita ini orang HR. Saya berani menjalankan tugas saya juga karena perusahaan saya taat aturan seperti bilang Wah. tadi. Betul. Saya berani melanggar aturan. Jadi contoh loh, Iya, iya. Baik. kan saya orang yang nomor satu. Kalau orang nomor satunya di komunitas saya loh ya, bukan Iya, dia iya, Pak ya. iya. Masa saya harus melanggar aturan? Betul. Jadi nggak jadi contoh ya Pak? Nggak bisa jadi contoh dong. Betul. Malu dong. Harus jadi contoh. Saya bisa bilang, kan saya bilang tadi sama Mas Randa, saya bisa klaim perusahaan saya masih adalah yang terbaik gitu loh. Tapi bilang, ada yang lain, ya silakan. betul. Silakan aja di tes, Diklaim ya, Pak, ya? di audit dan Itu hak sebagainya. mereka, Itu Pak. hak mereka. Betul. Ya kan, tapi saya bilang kalau saya di audit kan saya bilang tadi saya siap Ya. dengan disnaker sama-sama siap gitu aja. Gitu kira-kira. Jadi Berarti teman-teman harus harus apalah ya saya bilangnya kalau untuk adik-adik ya pengen bekerja Mencari kerja ya, Pak, ya, dan mencari sebagainya. Paling tolonglah tambah kompetensi nanti. Tambah kompetensi. Soft Ya, skill. soft skillnya, Attitude, ya, Pak. paling Attitude. pokoknya attitude. Iya. Bagaimana kita menghadapi orang tua, Betul. bagaimana mungkin nanti dibuat aja lah suatu acara Public teknik speaking. public speaking atau teknik wawancara dan sebagainya itu adik-adik yang masih Iya, muda iya. silakan. Saya siap bantu. Oke. Ya, tapi bukan promosi, tapi Iya, siap membantu. itu edukasi ya, Pak, ya. Sharing pengalaman tuh perlu. Betul. Saya kan sharing pengalaman nih ceritanya. Iya betul. Ada yang pertanyaan yang saya menggelitik yang saya ingin tanyakan ke Bapak. Apakah menurut Bapak seorang karyawan kutu loncat itu bagus atau tidak? Ya lompat-lompat gitu Pak. Sekarang gini, kutu loncat itu tergantung. Siap. Saya termasuk kutu loncat. Oke. Oke, baik. Saya sudah bekerja dalam usia 31 tahun bekerja, saya sudah 13 perusahaan saya masuk. Baik. Tapi 31 tahun, 13 perusahaan, Pak ya. 13 perusahaan. Siap. Apakah ya saya memang kutu loncat, tapi saya lihat dulu apa penyebab saya jadi kutu loncat. Baik. Oke. Baik. Ada latar belakangnya Pak Saya ya. gini ya, bagi saya jalankan hidup ini paling enggak harus sesuai dengan aturan dan sebagainya. Iya. Baik. Saya tidak suka menindas orang. Baik. Oke. Oke? Saya kalau sudah perusahaan sudah menindas orang, saya bukan bilang saya apa? Malam bos atau assalamualaikum bos gitu. Saya izin pamit dari perusahaan bos. Saya nggak pernah bilang perusahaan bapak ini, dan saya nggak pernah ceritakan perusahaan-perusahaan ini jeleknya apa. Iya, siap. Saya pamit, saya nggak cocok atau tidak cocok dengan tugas Hati saya. nurani juga, Pak, Tugas saya besar tapi mohon maaf, tanda kutip, gaji juga kurang. Baik. Tanggung jawab besar kan harusnya sebanding kan. Iya dong. Iya. Ya, itu. Kemudian satu lagi, kutu loncat itu terjadi karena gini. Kalau sistem di negara ini si Mas Wempi ini di atas nih, di atas Oke. lagi ada Mas Randa di atas. Saya di sini. Kalau normal-normal aja, kasarnya kan sampai Mas Randa keluar dulu, Mas Wempi mati gitu baru bisa naik. Iya, Kan gitu kan? Betul, Pak. Iya. Betul. Kapan saya bisa sejajar sama Mas Wempi Iya. Betul. atau Mas Randa? Loncat kan. Iya. Tapi itu nggak baik juga dilihat kalau kita interview. Iya, itu dia Interview dan orang kok pindah, tapi janganlah pindahnya setahun 2 Iya. tahun Iya. Orang itu ini dia, nggak Pak. bertahan ya atau gini ya. Ah. Jadi negatif, dia, negatif Pak ya. kan, padahal tapi orang HR perlu tahu itu Siap. Alasannya. alasan, dan itulah gunanya HR community ini, komunitas kita.
Misalnya gini, Mas Randa di PTA, saya di PTB, atau saya lah sebagai presiden. Biasanya HR itu ngomong ke saya, Pak, ini ada perusahaan dari perusahaan ini, Pak, atau Bapak kenal nggak HR sini gitu. Oh. Dikonfrontasi, connect. Bisa juga gini, Pak ya. Asosiasi itu. Iya. Kita tidak boleh. Saya sangat melarang. Bisa dituntut loh. Ada orang keluar sembarangan keluar gitu kan dari tempat rumah Mas Wempi. Terus Mas Wempi buat tolong disebar di WA. Ini orang nggak bagus. Mas Wempi bisa kena. Bisa juga kan ya, Pak ya? Salah, nggak boleh. Nggak boleh. Pantang hukumnya Anda menjelekkan, itu bisa dituduh nanti adalah pencemaran nama baik. Betul. Apa yang perlu dilakukan? Cukuplah gunakan komunitas. Dan biasanya, saya kasih tahu triknya, di perusahaan-perusahaan itu kalau dibuat surat keterangan kerja, referensi kerja, okay. Kalau dibuat situ misalnya yang bersangkutan bekerja dengan baik dan begini-begini, kami merekomendasi, itu berarti orang itu baik. Okay. Tapi kalau nama ini pernah bekerja di sini, nggak ada kata-kata lain, itu berarti sudah jelek itu orang. Oh, itu triknya itu Pak aja ya, trik. Kadang tahu baca gitu kan, oh ini nggak bagus orang. Udah ketahuan sama saya. Itu halus sekali, Pak ya. Halus, itu cantik. Istilah orang bilang cantik main. Itu cantik main. Itu yang perlu. Gak usah kita cantik. Kalau mungkin karena saya udah tua ya, mungkin banyak tahu trik-trik kan. Jadi saya buat apa ribut-ribut gitu. Iyalah. Berarti yang kutu loncat yang konotasinya negatif itu sebenarnya diperlukan juga, Pak ya. Perlu. Kadang-kadang itu tadi. Kadang-kadang kita lambat. Tapi kalau setahun sebulan udah keluar tuh malah curiga kita kan. Iya. Dan nanti malah ketika nanti di pekerjaan yang baru kita cukup menjelaskan saja Pak alasannya apa ya? jelas. Baik. HR juga akan bertanya. Baik. Dan dia kalau kurang jelas dia akan tanya sama di tempat perusahaan yang lama, bener nggak nih orang? Atau tanyalah ke Nafril sebagai presiden HR community, mungkin banyak tahu kan kawan-kawan yang lain kan? Iya. Itu tadi kuncinya. Jadi sebenarnya kalau kita ngobrol-ngobrol gini, kalau kita terbuka sebenarnya semua, dapat celah-celah, dapat kunci-kuncinya. Benang merahnya Pak ya? Iya. Jadi nggak usah kita begini. Aduh, saya kok rasanya kok lihat aneh lah orang-orang kayak gitu. Iya. Buat apa kita ribut? Buat apa kita ini? Ada kunci-kuncinya. Gitu. Berarti intinya tadi Pak, kalau memasuki dunia kerja kita harus bisa multitasking ya Pak ya? Siap. Belum tahu Betul. attitude ya Pak ya? Ya. Soft skill ya? Soft skill, soft kompetensi dan semua lah ya. Dan tadi itu pengalaman gimana caranya? Ikutlah program magang dari pemerintah. Itu. Ikutlah PKL dengan benar. Bukan PKL itu adalah buat kopi dan fotokopi. Pak, satu nih Pak, yang saya pengen tanya Bapak. Iya. Jika Bapak menjadi Menteri Pendidikan, apa yang Bapak lakukan? Kalau saya Menteri Pendidikan sebenarnya saya tadi bilang tadi, semuanya buatlah kurikulum itu berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi itu di perkuliahan Pak ya? Iya. Okay. Iya. Kuncinya kan di situ sebenarnya. Dan latihlah banyak attitude. Bagaimana merubah perilaku, etika. Jadi kalau misalnya dari dasar Pak, TK, SD, SMP, SMA, itu perlu loh. Etika perlu. Ya, etika itu perlu. Selanjutnya apa? Buatlah kurikulum berbasis kompetensi tadi. Ya kan? Ya. Saya bilang, orang tanya, Pak, matematika itu perlu, sangat perlu, saya bilang. Saya mungkin, saya nanti gak enak juga, saya dibilang nanti sombong, ya, itu bicara, tapi nggak apa-apa. Triknya, ini trik ya. Trik dong. Saya dari mulai SD sampai SMA, nilai matematika saya nggak pernah kurang dari angka 9. Baik. Tapi bukan ini cerita, tapi itu benar. Kenapa? Matematika itu adalah menambah logika kita. Betul. Sehari-hari juga Pak ya. Mengasah logika. Iya. Matematika itu logika loh, banyak logikanya. Eksak Pak. Eksak itu logika. Iya. Orang accounting nggak ngerti matematika, bullshit. Orang auditor juga bullshit. Tapi kalau saya, anak buah saya nggak bisa main-main dengan angka sama saya. Coba lah main-main sama angka. Saya bukan orang accounting, tapi tahu saya karena saya suka matematika, saya tahu bermain angka. Sekecil apapun dia buat salah, selesai sama saya. Jadi kalau saya ditanya, Pak, bawa aja menteri. Saya jadi menteri nggak mau. Tapi paling tidak, saya punya ide bahwasanya kita perlu yang namanya merubah sistem. Iya. Ya kan? Ya. Kalau zaman saya rasa dulu nggak ada namanya nggak ada namanya apa namanya sekarang tuh UN lah, UN apa mana ada. Dulu EPTA-nya setahu saya, belajar terakhir. Tahu saya EPTA dulu, bukan EPTANAS, EPTA ya. Tapi bisa juga kok saya masuk ke Unpad yang jauh dari sini bisa kok. Iya. Oke. Nah, itu kan Pak dari segi itunya Pak. Mahasiswa lah ya. Kita bisa bilang kan kandidat lah Pak. Iya. Dari perusahaan Pak. Iya. Itu bagaimana Pak? Harusnya Pak.
kalau misalnya kita berandai-andai nih Iya, Pak ya, Bapak Menteri Pendidikan, ini bagaimana kebijakan Bapak untuk perusahaan-perusahaan yang ada di Jalani program vokasi. Vokasi ya pertama. Vokasi itu tadi. Buat program vokasi. Saya melihat vokasi ini penting. Bagaimana bisa menselaraskan dengan SMK atau universitas semuanya. biar connect. Biar connect. Nggak ada timpang. Ada linknya, link and match. Oke, Link oke. match. Dan satu lagi punya kemampuan. Oke. Ya. Oke. Itu Dan yang paling penting juga di saran ya. Bapak untuk yang sekolah ataupun universitas swasta Pak, Iya. karena kan Pak yang punya yang tadi Bapak maksudkan itu adanya di negeri saja Pak ya, Iya. Di bawah kementerian Pak ya. Nah Iya. untuk yang swasta Pak ini Gini Sama. Pak ya. Sama saya rasa. Cuman perlu kerjasama. kerjasama Oke. saja. Dan buka diri lah. Koordinasi ya, Pak ya. Para pendidik juga buka diri. Iya, Jangan kalau pendidikan belajarnya belajar gini. Kaku ya, Tanpa melihat perkembangan teknologi. Betul. Oke. Coba buka diri. Iya. Oke. Ya kan? Belajar, buka diri. Oh ya, ini tambah. Datang ke sana, lakukan penelitian di kantor. Misalnya contohnya di tempat saya nih. Saya selalu buka diri, saya bilang. Di tempat saya itu ada namanya belotong. Oke. Belotong ini di Jawa sudah dibuat sebagai sisa-sisa gula itu. Oke. Dibuat sebagai pupuk dan sebagainya. Malah dibikin apa namanya? Bataku kayak gini. Di Medan, tempat kami saban hari itu 20 ton belotong. Oh. Gak digunakan loh, hanya untuk nimbun doang. Oke. Sayang. Kenapa dunia pendidikan kamu buka diri? Datang ke Iya, tempat betul, saya, Pak Nafril. Jangan datang ke tempat saya, Pak Nafril, saya mau penelitian. Biayai dong, jangan gitu Iya. dong. Oh. Berarti masalah mental juga penting ya Pak ya. Selain attitude, mental ya Pak ya. Mentalnya Mental itu ya. itu. Iya. Mental yang Berarti, buka Pak, terus. diri. Boleh saya Pak Jalung pertanyaan nih Pak Iya. sebelum Mas Glenn. Ah. Dari range 1 sampai 10, menurut Bapak pemerintah dianggap berapa Pak? Dan alasannya? Dalam hal apa nih? Dunia Dalam kerja hal Pak. Dunia kerja Pak. Kalau saya bilang dunia kerja pemerintah, nah, tergantung sih ya. Kalau di dunia tenaga kerja ada industri, ada apa gitu Ya, ya. umum lah Pak. Umum lah ya. Kalau umum sih masih di angka 5. Oh Jauh baik. Pak ya. Perlu ada pemenang lagi Pak. Jadi masih apa ya, gantung-gantung gitu loh ya. Nanggung ya Pak ya. Nanggung gitu. Dan tidak sampai ke bawah aturan itu. Oke. Saya bicara Oke. pemagangan tadi, saya bicara pemagangan. Oke. Coba tanya ke pihak Disnaker, Oke. itu belum nyambung dengan kita. Nah, Beda-beda persepsi, Mas. ini Pak salah yang di atas atau salah yang untuk sampai Kementeriannya. bawahnya, Pak? Kalau saya bilang sebenarnya aturan sudah jelas. Oh, terus sudah Cuma jelas. di lapangannya yang Di Orang-orangnya berarti Pak, oknum ya Pak ya. ya kalau udah oknum saya nggak tahu lah ya. Iya, Saya nggak iya, mau nanti iya, saya iya. salah. Iya, Tapi yang oke. penting bagi saya harusnya ini duduk sama. Tapi kadang-kadang dunia ASN atau apa namanya ASN ya, Iya. sipil PNS. negara PNS dan Nah. sebagainya itu. Oh begini aturannya nggak ada fleksibilitas. Iya, Sementara di kaku, industri itu sistem kaku Pak ya. perlu fleksibilitas loh. Tapi Betul. jangan nabrak aturan gitu Iya, loh. iya. Mana yang bisa di ini Itu namanya kreativitas Pak ya. jangan sampai menabrak aturan. Oke. Itu yang paling pokok. Jadi pagi ini ada banyak kata-kata kunci nih Pak ya. Iya. Tadi multitasking, Iya, betul. Siap. attitude, Betul. kreativitas ya Pak ya. Dan juga soft skill yang perlu Pak ya. Iya, kompetensi. Kompetensi 5 berarti Pak ya. Yang diperlukan oleh para pencari kerja untuk menghadapi dunia kerja ya Pak ya. Siap, siap. Iya. Dan Apalagi- kaitan sama COVID, saya rasa jelas ya sebenarnya. Pertama jangan muncullah kata-kata konspirasi. Oke. Saya Baik. sih kok kurang. kurang setuju ya Pak ya. Baik. Sebenarnya ini sudah ada. Kan saya bilang latar belakang sudah ada sebenarnya tadi kan. Dan saya ini percepatan ya Pak ya. Cuman ada percepatan. Karena COVID ini Pak ya. Nah, kita belum siap. Betul. Percepatan itu belum siap. Baik. Gitu. Sebenarnya kalau udah ada gitu loh. Iya. Cuman jelek gitu loh. Percepatan aja bagi saya percepatan gitu loh. Heeh. Dan kawan-kawan nggak siap. Iya. Ya nggak siap gimana? Ya kita mau salahkan ya. Ya mungkin ya kalau kita bisa dari Allah ya nggak tahu lah saya. Kalau kita kembali ke sana ya, tapi sebenarnya harus udah ada gitu. Nggak usah kita pusing-pusing lah ngadepin. Ya memang kalau Pak saya, waduh Bapak enak lah kerja. Bukan soal enak kerja, Baik, baik, baik. tapi bagaimana kita menyikapi hal itu. Move on lah kata anak-anak muda Iya, sekarang. Iya, Move betul. on lah. Nah teman-teman, jadi tadi itu sedikit bincang-bincang dengan Pak Nafril sebagai HR di satu perusahaan besar di Kota Medan dan juga Presdir ya Pak ya, HR Community. Apa nih agenda terakhir Bang HR Community? Nah, Agenda. Kalau kita rencana semasa ini masih webinar semua ya. Webinar, Kita adakan webinar, ya. webinar dengan kawan-kawan ini. Dan kemudian kita berharap HR yang apa itu sama-sama lah ya. Kenapa? Koordinasi ya, Kalau Pak? saya bilang gini, kuncinya di sini. Kenapa pekerja atau buruh lah kasarnya bisa membuat serikat-serikat yang kuat.
Ya, mereka punya soliditas yang kuat. Kita lihat demo dan sebagainya. Kenapa dunia HR ini nggak punya sesuatu yang kencang gitu, kuat? Enggak. Berarti Pak, kalau misalnya saya berangkat dari kata itu Pak, berarti ada HR yang terzolimi Pak? Banyak. Oh, banyak ya? Jangan dipikir HR tuh Oh iya ya? Karena aman-aman aja. Saya tidak. mikirnya tadi Karena buruh gini, seperti itu kan Pak? Karena gini, di dunia swasta. Kalau saya sih ya, saya ya udah 31 tahun gimana lah ya. Jangan berharap jangan pernah mencintai perusahaan, tapi cintailah pekerjaan. Pekerjaan. Nah, itu yang penting Pak ya. Kalau perusahaan Anda cintai, selesai Anda besok, Anda nggak bisa move on. Iya. Karena gini, Catat ya, Ya. catat ya. karena gini kondisinya. Kalau misalnya orang ya, ini dunia swasta, malam-malam si bos kita, pemilik perusahaan, mimpi kita pukuli dia, besok dia punya hak. Besok saya pecat lo ya. Iya, bisa. Bisa Jadi kejadian Pak. seperti itu. Betul. Jadi kita harus siap. Tapi kalau cita-cita pekerjaan kita siap. Betul. Pasti dicari orang. Bagi saya selalu jadilah mutiara, tapi jangan jadi besi. Iya. Dia nggak bekarat ya Pak ya. Kalau besi letakkan bekarat Iya. di lumpur kan, tapi coba mutiara tetap Iya, aja di mana mutiara. aja. Iya. Itu kuncinya. Mas. Iya. Oke Jadilah teman-teman. mutiara. Oke teman-teman, jadi luar tadi itu biasa. dia ngobrol-ngobrol kami sama Pak Navril. Mudah-mudahan info-info ini trik dan tips ya Pak ya, Ya, siap. dari Pak Navril bisa membantu para teman-teman pencari kerja Ya. untuk bisa sinergi lah di dunia kerja ya Pak ya, Siap. dan mendapatkan prospek cerah di dunia kerja, baik itu nanti di perusahaan yang manapun ya, mau nanti soft skill di media ya Pak ya, Siap. mau di perusahaan konvensional juga Pak ya. Siap. Oke teman-teman, makasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi ya. Makasih Pak. Ya, terima kasih.